Pada part sebelumnya, Little Demon yang merasa sudah menang tertawa. Lalu dia berkata, "Kena kau, mampus kalian." Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh gerbang ruang yang terbuka. Melihat itu membuatnya bertanya-tanya kemana gerbang itu menuju. Dan tepat setelah dia memikirkan hal itu, suara Eng terdengar di belakangnya, membuat demon itu terkejut. Eng berteriak dari belakangnya, berkata, "Kami adalah prajurit, mundur adalah aib bagi kami." Dia mengarahkan serangannya ke arah Little Demon, menyambar telak Little Demon yang ada di depannya. Melihat itu, Liu berteriak berkata, "Kuat sekali," dan demon itu terbanting ke tanah. Efek dari bantingan demon itu menghancurkan tanah tempat dia terjatuh, dan beberapa saat kemudian terdengar suaranya yang terengah-engah. Dia terkapar di tanah dengan tubuh yang penuh luka dan gosong. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi dia merasa tubuhnya sangat berat, membuatnya bertanya-tanya apa yang terjadi kepada tubuhnya. Kenapa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak? Merasakan hal itu, dia mengeratkan giginya, terlihat sangat marah, lalu melanjutkan, "Kenapa ada kekuatan semacam ini? Sedangkan Eng dan Liu yang ada di udara mulai terjatuh." Untungnya Liu membuat balok-balok untuk pijakan mereka di udara. Setelah berpijak di balok-balok itu, Eng menatap ke arah Little Demon, lalu berkata, "Petir putih mampu melemahkan dan melumpuhkan demon. Malam ini adalah waktu pemakamanmu, dasar demon." Mendengar itu, membuat Little Demon terlihat kesal. Dengan suara yang gemetar, dia berkata, Kau pikir kau bisa membunuhku?" Lalu demon itu berteriak, "Kalau kau bisa membunuhku, masterku pasti akan membalas dendamku. Dia adalah entitas abadi." Merespon itu, Eng berkata dengan santai, "Memangnya ada yang abadi? Aku tidak tahu siapa mastermu. Kalau dia mendatangiku, aku akan terus membunuhnya sampai dia tidak bisa bangkit lagi." Merespon Eng, Little Demon berkata, "Jangan remehkan masterku. Kalian tidak tahu betapa kuat dirinya." Merespon Little Demon, Eng menciptakan senjata dari petir putihnya. Lalu dia berkata, "Mau sekuat apapun, aku hanya perlu berlatih dan melebihi kekuatan kalian." Melihat Eng menciptakan senjata dari petir putih, Liu membelalakkan matanya terkejut. Sedangkan Little Demon hanya bisa terdiam, kehabisan tenaga dengan tangan yang gemetar. Melihat Eng yang sudah bersiap menghabisi demon itu, Liu mengulurkan tangannya dan berkata, "Eng, izinkan aku membantumu." Merespon itu, Eng mengiyakan. Lalu Liu melanjutkan, "Aku ingin menghabisinya juga." Liu menggerakkan tangannya dengan cepat sembari berkata, "Space Manipulation." Liu menciptakan kubus ruang untuk mendorong Eng ke bawah. Melesat cepat ke arah Little Demon, Eng menyiapkan senjatanya sembari memberi tatapan tajam ke arah Little Demon. Lalu dia berteriak sangat kuat dan melemparkan senjatanya sembari berkata, "Lightning Strike." Dual Dragon. Senjata Eng itu berubah menjadi dua dragon dari petir putih, membuat demon di depannya hanya bisa terdiam penuh tanya sembari mengeratkan giginya, dan tidak butuh waktu lama. Serangan Eng mengenai Little Demon menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, menghancurkan dua inti demon itu sekaligus, membuat Little Demon sekarat. Terengah-engah memanggil masternya, berkata bahwa dia merasakan kesakitan dan di akhir hayatnya dia mengingat masa-masa bersama masternya saat masih bayi. Masternya menemukannya, mengangkatnya dan berkata,
Ada bayi homunculus, intinya ganda. Melihat inti ganda pada demon kecil itu, masternya tertawa dan berkata, "Aku akan mengajarimu kamuflase dan evolusi." Dia juga mengingat saat-saat master memujinya, kepuasan membantai manusia, rasa takut menghadapi yang lebih kuat darinya. Demon level bawah juga punya perasaan dan naluri. Dia bertanya kepada masternya, apa itu kesedihan? Mendengar itu, masternya hanya menoleh dalam diam. Lalu dia tersenyum dan berkata, akan lebih baik kalau kau tidak memahaminya dan tidak akan merasakannya selamanya. Mengingat hal itu, Little Demon menangis karena akhirnya dia merasakan rasa sakit. Dia bergumam memanggil masternya. Dia juga meminta maaf kepada masternya. Dia berkata, ternyata ini yang dinamakan kesedihan. Akhirnya aku bisa mengerti rasa kehilangan. Dan Little Demon itu akhirnya menghilang, meninggalkan senjata Eng yang menancap di tanah. Melihat Little Demon itu sudah menghilang, Eng mendarat, menghela nafas lalu berkata, akhirnya selesai juga. Merespon itu, Liu yang memegang tangannya yang kesakitan berkata, itu demon rank tinggi. Meskipun masih muda, kekuatannya tidak bisa diremehkan, apalagi masternya. Merespon itu, Eng menoleh dan tertawa. Dia berkata, dengan kemampuanmu yang baru bermotif 4 bisa menahan sejauh ini, kau sangat hebat, Liu. Mendengar pujian Eng itu membuat Liu terkejut, terdiam sekaligus terpesona. Lalu sembari menatap ke arah Liu, Eng bergumam, Liu juga mendapat kekuatan demon. Ini bisa jadi bagus atau juga tidak. Akan lebih baik jika aku terus mengawasinya. Lalu Eng melihat kaki Liu yang terluka, membuat Eng terkejut. Lalu berteriak bertanya, bagaimana luka-lukamu? Merespon itu, Liu melihat ke arah kakinya, lalu berkata, aku memakai inti hijau untuk merawat tubuhku yang terluka. Seharusnya sudah baikan. Lukanya juga cukup serius kali ini. Aku butuh waktu lebih lama untuk sembuh total. Dan tepat setelah Liu mengatakan hal itu, mereka berdua dikejutkan oleh aura yang kuat datang mendekati mereka. Merespon itu, Eng berkata, itu bau demon rank tinggi dan kekuatannya tidak biasa. Sedangkan Liu berkata, bau ini, aku ingat dia pasti yang bersama demon yang kita kalahkan barusan. Kekuatannya setidaknya selevel kapten dan tampaknya dia yang disebut-sebut sebagai master. Dia menjebak semua kapten kota untuk menghabisinya di luar kota. Itu salah satu rencana mereka. Dalam waktu singkat, mereka mampu melenyapkan banyak prajurit setingkat kapten di kota ini. Lalu Liu mengingat demon yang memberinya kekuatan. Dia berkata, ada juga demon yang sangat kuat. Mungkin mereka ada di atas motif 7. Mereka adalah eksistensi yang tidak bisa dijangkau manusia. Mendengar itu membuat Eng terkejut. Dia bergumam berkata, gadis ini, dia sudah mulai menguap misteri demon. Masalah ini jauh lebih rumit daripada yang aku pikirkan. Selain demon rank tinggi, masih ada demon yang levelnya mendekati dewa. Masalahnya, demon yang baru saja kami habisi, meski dia belum sempurna, tapi kekuatannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan sehebat itu tidak bisa ditandingi oleh prajurit bermotif 6 biasa. Setelah menggumamkan hal itu, Eng bertanya kepada Liu, apa menurutmu kita akan baik-baik saja kalau kita diam di kota ini? Kondisi kita juga sudah seperti ini. Mendengar itu, membuat Liu menatap ke tubuhnya, tapi hanya terdiam. Lalu Eng melanjutkan, kau baru saja mendapat kekuatan demon.
kau pasti belum bisa mengendalikannya dengan benar. Kau seharusnya sudah mengerti kalau kekuatanku di atas rata-rata prajurit biasa, karena aku juga mendapat kekuatan demon. Dan sekarang kelihatannya kau juga mendapat hal yang sama denganku. Mendengar itu, Liu masih terdiam, dan Eng lagi melanjutkan. Menurutmu, apa manusia biasa maupun prajurit manusia akan memandang kita sebagai manusia? Eng mengulurkan tangannya ke arah Liu sembari berkata, "Ayo." Melihat itu, Liu terkejut tapi masih terdiam. Eng berkata, "Waktunya pergi." Pegang yang erat tanganku. Setelah itu Eng mengeratkan pijakannya, lalu berkata, "Kita pergi dari sini dulu." Eng menggendong Liu. Sembari berlari dia berkata, "Sembuhkan dulu lukamu, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita di tempat lain." Di gedung tempat pelatihan Eng sebelumnya, di mana Crimson Demon mati dibunuh oleh Kingpin, terlihat tubuh Crimson Demon yang tinggal separuh dan tangannya tiba-tiba bergerak. Aura mulai keluar dari seluruh tubuhnya yang tersisa. Lendir-lendir mengelilingi tubuhnya dan dia menepuk lantai. Tubuhnya kembali menjadi utuh. Walau begitu, dia terlihat terengah-engah kesakitan. Setelah bangkit kembali, dia bergumam, "Untungnya aku masih punya resurrection. King Crimson sangat mengerikan. Kami harus melaporkan ini kepada King Purple Amethyst. Aku harus mundur dan membawa pulang Little Beam." Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesuatu, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Tunggu, nafas Little Beam sudah menghilang." Dia menatap keluar jendela dalam diam karena merasakan kematian Little Beam.